Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Irma Nurdia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sebuah peta konsep bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu dengan judul Hakikat dan Urgensi Bimbingan Konseling dalam Pendidikan Dasar. Hakikat bimbingan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia mampu mengarahkan dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, istilah konseling juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris counseling. Bahkan bagian dari bimbingan atau pelayanan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya melalui konselor dengan cara wawancara atau cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dan dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Konseling berhubungan dengan getaway, memberi jalan, leading, memimpin, conduction, evolution, introduction, petunjuk, regulation, mengatur, governing, mengarahkan, dan advise, menasehati. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling untuk semua. Artinya, bimbingan dan konseling diberikan untuk semua individu, baik yang bersalah maupun yang tidak bermasalah. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Artinya, setiap konseling bersifat unik dan melalui bimbingan dan konseling siswa dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. 3. Bimbingan menekankan hal positif. Artinya, bimbingan memiliki cara untuk membangun pandangan positif terhadap diri sendiri
melalui rangkulan atau pelukan. B. Meniru sikap, nilai, dan perilaku orang tua. C. Menghargai, memberi, dan menerima. 2. Perkembangan fisik. Biasanya di usia ini anak mengalami A. Pertumbuhan fisik yang cukup pesat. B. Mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perilaku motorik. C. Energik dan aktif. D. Membedakan perabaan. E. Masih memerlukan waktu. F. Tertarik pada makanan. 3. Perkembangan bahasa. A. Menyatakan maksud dalam kalimat yang terdiri dari 4-10 kata. B. Mengetahui dan meniru suara-suara. C. Mengerti terhadap kalimat perintah. 4. Perkembangan kognitif. A. Mengelompokkan benda-benda yang sejenis. B. Mengelompokkan bentuk. C. Membedakan rasa. 5. Perkembangan emosi. A. Takut. Perasaan terancam oleh suatu objek membahayakan. B. Cemas. Perasaan takut yang bersifat khayalan tanpa objek. C. Marah. Perasaan tidak senang baik dan orang lain. B. Permasalahan pada anak usia dini. 1. Permasalahan perilaku sosial. A. Maladjustment. B. Egosentrisme. Ada 3 hal yang melandasi egosentrisme, yaitu sebagai berikut. 1. Merasa superior. Anak egosentris berharap orang menunggunya, memuji sepak terjangnya, dan diberi peran pimpinan. 2. Egosentrisme karena merasa inferior. Individu akan memfokuskan semua permasalahan terhadap diri sendiri karena merasa tidak berharga di dalam kelompok. 3. Egosentrisme karena merasa menjadi korban. Perasaan tidak diperlakukan secara adil membuat mereka marah kepada semua orang. Selanjutnya, materi yang kelima dengan judul teknik-teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. A. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan. Karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. B. Pemahaman individu dengan teknik non-tes. 1. Wawancara. 2. Observasi. 3. Anket. 4. Sosiometri. 5. Catatan anekdot. 6. Inventory. 7. Biografi atau autobiografi. 8. Daftar cek masalah. C. Pemahaman individu dengan teknik tes. 1. Tes inteligensi umum. Penelitian mengenai cara-cara inteligensi. 2. Tes bakat. Digunakan untuk mengukur aspek-aspek khusus. 3. Tes kepribadian. Digunakan untuk mengukur sifat-sifat atau karakteristik. 4. Tes hasil belajar. Jenis tes yang paling populer dalam dunia pendidikan adalah tes hasil belajar. Selanjutnya, materi ke-6 yang terakhir dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, pembinaan dan pengembangan pribadi, penanganan khusus anak usia dini. A. Pengertian permasalahan anak. Permasalahan anak-anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul dari ketidaksadaran pada kesadarannya. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dapat dipandang sebagai normal untuk usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. B. Jenis-jenis permasalahan anak taman kanak-kanak. Permasalahan anak usia dini di kelompok bermain. Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Untuk memahami bagaimana perkembangan anak, juga perlu dipahami permasalahan-permasalahan yang dialami anak. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Penyebab faktor permasalahan anak karena fisik terdiri dari A. Kesehatan berupa kondisi tubuh yang menurun. B.
B. Kecacatan pada beberapa organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kelainan pada sistem otak, gen, atau kimia darah. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial adalah